Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan yang cukup luas, pastinya China harus ekstra untuk mengamankan batas terluar wilayahnya. Dan untuk berevolusi menjadi negara adidaya, China sangat membutuhkan sebuah kapal induk untuk menyaingi Amerika sebagai negara terkuat abad ini. Rupanya ambisi itu tak mudah untuk dipenuhi, karena semua itu perlu waktu, uang, dan sumber daya manusia yang mahal. Pada tahun 1998 dimulailah usaha PLAN untuk bagaimana caranya memiliki sekaligus mempunyai teknologi membuat kapal induk. Akhirnya Cina pun berusaha membangun kapal induk, namun para insinyur negeri tirai bambu bingung bukan kepalang, karena mereka tidak punya pengalaman untuk membuat kapal induk. Setelah berpikir keras kesana kemari mencari info PLAN, kemudian mengetahui, jika pada tahun 1992, Uni Soviet melalui galangan kapal mereka Nikolaev South Shipyard, membuat sebuah kapal induk yang dinamai Varyak. Namun program Varyak dihentikan karena kekurangan dana serta ambruknya Uni Soviet. Pada kala itu kemudian otoritas dan kepengurusan Varyak diberikan kepada Ukraina. Saat itu proyek Varyak sudah 70% selesai, tapi karena programnya dihentikan maka kapal induk itu tak ubahnya hanya besi rongsok terapung, dimakan karat. Ukraina lantas berusaha menjual Varyak. Mendengar berita itu, maka PLAN mulai mencari cara untuk memboyong Varyak ke China. Tapi semuanya menjadi dilema, lantaran pihak Ukraina tidak mau menjual Varyak ke China, karena ambisi negara itu memiliki kapal induk untuk tujuan memperkuat militernya. Maka pihak China kemudian melancarkan tipu muslihat demi mendapatkan kapal induk tersebut. Seorang mantan tentara China bernama Xu Zhenping, yang menjadi pengusaha sukses Hong Kong, ditunjuk untuk mengelabui para petinggi militer Ukraina agar menjual Varyak kepadanya bukan ke pemerintah China. Xu Zhenping lantas membuat sebuah perusahaan fiktif yang berbasis di Macau bernama Agensia Turistika di versus Chonglot. Perusahaan itu dikatakan Xu sebagai biro perjalanan wisata, hiburan, serta lain sebagainya. Xu Zhenping berbohong kepada para petinggi militer Ukraina bahwa ingin menjadikan Varyak sebagai sebuah kasino terapung tempat berjudi terbesar di dunia. Namun tetap saja butuh waktu lama bagi Xu Zhenping untuk melobi para petinggi militer Ukraina agar menjual Varyak kepadanya. Bahkan ia sampai mengirimkan berbotol-botol minuman keras khas China dan mabuk-mabukan bersama para petinggi militer Ukraina demi memuluskan rencananya. Lobi Xu Zhenping berhasil, pihak Ukraina setuju menjual Varyak lengkap beserta blueprint teknologi pembuatan kapal induk kepada China seharga 20 juta US dollar, jumlah yang sangat kecil bagi negeri tirai bambu. Xu Zhenping bahkan harus menyewa truk kontainer untuk mengangkut kertas blueprint yang amat banyak. Kemudian pada tahun 2000, Varyak diderek dengan menggunakan kapal menuju China. Butuh waktu 2 tahun untuk membawa Varyak ke rumah barunya, lantaran harus mendapatkan izin ketika melintasi wilayah laut negara lain. Tanggal 3 Maret tahun 2002 kapal itu sampai ke galangan kapal Dalian, China. Mulai saat itu diopreklah Varyak untuk mengembalikan fungsi sejatinya sebagai kapal induk tempur. Kini setelah 16 tahun Varyak sudah resmi berganti nama menjadi Liaoning yang memperkuat Angkatan Laut China dan akhirnya kini mempunyai kemampuan membuat kapal induk sendiri.